Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Di bulan yang berkah di Ramadan 1444 Hijriah ini kita isi dengan taklim. Judul hari ini saya akan menjelaskan yang sudah janji, yaitu fikih puasa kedua, menjelaskan tentang takarub di bulan Ramadan. Sebenarnya ayatnya berurutan. Ayat 183 menjelaskan tentang sejarah puasa, 184 menjelaskan tentang proses hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dan yang ayat 185 menjelaskan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ayat 186 yaitu menjelaskan tentang takarrub di bulan Ramadan. Kalau saya baca ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sedangkan di ayat 187 menjelaskan tentang rukhsah, keringanan yang ketika awal masuk umat Islam di zaman Rasul, yaitu berat sekali puasa itu. Salah satu yang berat karena puasanya dari maghrib sampai isya, boleh makan, minum, dan hubungan suami istri. Kalau sudah isya tidak boleh hubungan lagi. Dan atau lebih berat kalau sebelum buka dia tidur. Maka kalau tidur sebelum buka puasa, maka dia bisa baru buka nanti hari berikutnya, sehingga berat. Dan ayat 187 menjelaskan tentang rukhsah. Insya Allah hari ini kalau keburu kita jelaskan, kalau tidak minggu depan. Fikih puasa ketiga itu bahwa rukhsah kita tidak seperti sadrul Islam. Ketika awal Islam dilakukan para sahabat, sangat berat puasa itu, sehingga banyak orang mengeluh puasanya bukanya hanya dari maghrib sampai isya. Kemudian nanti dilanjutkan watimus syam ilal lail, puasanya dari fajar sampai maghrib. Nah, berkaitan dengan ayat 186 menjelaskan tentang taqarrub ilallah di bulan Ramadan, ini sebetulnya terinspirasi oleh dua pendapat. Satu yaitu dari Quran itu sendiri, kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqarrub itu dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim ada dua. Satu, la yazalu abdi yataqarrabu afdala mimma ada imab taradtu alai. Tidak ada yang terutama dan paling utama ketika seorang hamba Allah bertakarrub kepada Allah, kecuali yang utama itu melakukan kewajiban yang aku telah perintahkan. Itu diskusi. Kita alhamdulillah sudah puasa di bulan Ramadan dan juga sudah melaksanakan sholat wajib dan hal-hal yang wajib lainnya. Tetapi ada hadis yang kedua, la yazal abdi yataqarrabu ilaihi binawafil. Ini penyempurnaan tugas kita di Ramadan. Tidak ada hambaku kalau taqarrub kepada Allah binawafil dengan berbagai kesunahan, terutama sunnah qiyamul lail di bulan Ramadan. Itu hadisnya dijelaskan hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai pada orang yang bertakarub dengan berbagai kesunahan itu. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, dan aku menjadi pendengarannya yang dia pakai dengar. Artinya dijaga pendengaran orang yang takarub dengan kesunah itu. Wa basarahu alladhi yabsaru bihi, dan juga aku akan menjadi penjaga telinganya. Telinga dia adalah telinga aku.
dan wa basar wa yadau alladhi yabsatu biha, tangannya akan dijaga oleh aku, wa rijlahu alladhi yamsi biha, kakinya dijaga oleh. Jadi semua anggota badannya dijaga oleh Allah. Sehingga inilah harapan kita menjadi waliullah. Jadi dengan sebab bulan puasa melakukan berbagai kesunahan, hakikatnya kita sudah waliullah. Apa waliullah? Orang yang dilindungi Allah, ditolong Allah, diperhatikan Allah, dan dijamin oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini terinspirasi oleh hadis-hadis itu, sehingga kita dalam taqarrub di bulan Ramadan tentu harus lebih efektif. Apa efektif? Karena waktunya sangat terbatas, hanya 30 hari atau 29 hari. Harus betul-betul dilakukan dengan efisiensi yang sangat dan efektivitas yang sangat. Kenapa? Karena lewat sedikit saja maka kita akan tidak kebagian waliullah. Siapa yang tidak mau jadi waliullah? Semuanya sudah menjadi incaran kita jadi waliullah. Meskipun kadang-kadang masa mungkin saya jadi waliullah. Kalau menurut hadis yang tadi, dengan melakukan berbagai kesunahan, insya Allah dijadikan waliullah oleh Allah. Ada lagi pendapat ulama, yaitu pengarang kitab Al-Wa'ilul Irsyad yang kemarin saya sampaikan, Ahmad Syakir Al-Hubuwi, menjelaskan bahwa 3 proses bulan yang sudah kita lakukan dan sedang yang satu sekarang. Satu Rajab. Rajab itu adalah tathhirud dunub, membersihkan dosa, baik dosa lahir atau batin. Kedua, bulan Sya'ban islahul qulub, untuk membersihkan atau untuk menyelesaikan hati kita, mendamaikan hati kita, membereskan hati kita, dibeberes hati kita, diperindah hati kita. Karena di situ ada persiapan di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan itu syahrut taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga maksimal. Karena diawali dengan 2 proses, satu kita sudah bersih, kedua sudah dipersiapkan di bulan Sya'ban, dan yang ketiga kita sampai ke tahap sekarang baru yang ke-6 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah ini sekarang baru Rabu yang mau ke-7, baru 1 jam. Ini sudah betul-betul waktu yang harus kita lakukan secara baik. Nah kemudian pengertian taqarrub itu apa? Kalau kita lihat ayatnya, karena ayat yang menjelaskan puasa beruntun itu 183 sampai 187. 2 ayat setelah menjelaskan sejarah dan hukum termasuk kewajiban, maka muncullah ayat yang berikutnya, bagaimana cara kita melakukan yang efektif, yaitu ternyata kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, wahai Muhammad, inni qarib, aku ini dekat. Hadirin rahimakumullah, dekat pengertian itu bukan dekat secara biologis atau fisik atau arad basyariyah, bukan dekat jasmanian atau jasadian, tapi dekat ruhian wa ma'nawiyan. Tidak boleh dikatakan Allah dekat secara fisik, sebab itu bisa menjadi musyrik, bisa kufur. Tapi dekat di sini artinya salah satu sifat Allah di Quran disebut qarib. Salah satu. Kalau di Asmaul Husna tidak ada. Sebab menurut Imam Hasan Al-Banna, nama Allah itu termasuk semua kalimat yang ada di Quran itu adalah asmaullah. Bahkan Hasan Al-Banna di dalam kitab An-Nubdah, la tatanaha sifatu, tidak ada ujungnya sifat Allah itu banyak. Setiap yang kita lihat, yang kita perhatikan lalu ketemu, itu sifat Allah. Ketika seorang sufi atau kita sudah jadi wali melihat kebesaran Allah, itu sifat Allah. Zat Allah tidak bisa kelihatan, yang terasa dan sifat positifnya asma wa ara salah satunya. Allah mendengar dan Allah melihat, itu sifat Allah yang harus diitikadkan oleh kita. Dan di bulan puasa ini efektif Allah, dan diyakinkan oleh kita bahwa Allah asma, mendengar apa yang kita baca. Di hati kita yakin Allah mendengar. Wa ara, dan apa yang kita perbuat Allah melihat. Kalau tidak di bulan puasa enggak ada itu. Makanya menurut Imam Ibnu Katsir, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW,
kalimat ini di Quran diabadikan ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun, ini ma'akuma asma'ro, aku bersama engkau Musa Harun mendengar dan melihat. Menurut para ahli hadis, ayat ini menjelaskan kewajiban kita bertakarub, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika turun surah Al-Baqarah ayat 186, ini ada dua kelompok. Satu menurut hadis Nabi adalah sahabat Nabi, yang kedua orang Arabi, sahabat tapi orang kampung lah gitu. Pertanyaannya nyeleneh. Apa itu yang disebut pertanyaan nyeleneh? Ini dijelaskan di dalam tafsir Ibn Jarir, kemudian berasal dari Muhammad bin Humaid. Abdullah Ar-Razak menjelaskan dari Ja'far bin Sulaiman, dari Auf, dan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan begini, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, yaitu orang Arab Badui, ya Rasulullah, ini bahasa ya Rasul ini, ya dia sudah beriman, karena orang kafir biasanya Muhammad. Aina Rabbuna, di mana Rabb kita? Padahal ini pertanyaan yang tidak boleh muncul. Yang tidak boleh bertanya itu man, siapa Allah, kam, berapa Allah, mata, kapan Allah datangnya, aina, di mana Allah. Ini tidak boleh. Man taroka arba'i kalimatin kamula imanuhu, siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat tadi maka sempurna imannya. Ini berarti orang yang datang tadi itu belum sempurna, sebab bertanya aina Allah atau aina Rabbuna, di mana Rabb kita. Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi, tadi apabila hambaku tadi yang bertanya tentang aku, inni qarib, aku dekat. Nah ini karena tadi belum yakin bahwa Allah itu yang imankan oleh dia sehingga bertanya. Allah menjawab ini qarib, tapi sekali lagi qaribum min rahmatillah, qarib secara maknawi, dekat rahmatnya. Dan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, tafsirnya sebelum kita berdoa Allah sudah memberi, sebelum kita ingin jadi orang Allah sudah menciptakan kita sebagai orang. Jatuh ya. Dan yang kedua menurut Ibnu Hatim, ini dari Abdullah bin Somit, dari Hakam bin Muawiyah bin Husain Al-Quraisy, dari kakeknya. Ini beda lagi pertanyaannya. Dia mengatakan begini, salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, aqribu rabbuna panunaji, apakah Rabb kita ini dekat lalu kami akan bermunajat, ambaidun atau jauh lalu panunadi itu kami akan memanggilnya. Di dalam tafsirnya munajat atau munajat itu ad-du'a'u sirron, berdoa secara pelan, itu hanya munajat. Kalau Allah dekat kami bermunajat, ya memanggil Allahnya dengan pelan, sirron wa tadarruan wa khusyatan wa khusyuan, dengan santun, pelan, dan khusyuk dan takut kalau Allah dekat. Tapi kalau Allah jauh, panunadi, kami memanggilnya. Memanggil itu tadi ad-da'wah jahron, memanggil secara keras. Ini kemudian nanti dilihat dari aspek keimanan seorang. Kalau kerasnya itu berlebihan, itu disebut irba'u anfusakum, tidak boleh, sebab kamu berdoa kepada zat yang mendengar dan melihat. Tetapi nanti kalau di satu saat dia terdesak, seperti tidak ada hujan, kemudian dia minta dengan keras, itu dibolehkan. Atau tahlil itu baca tahlil dengan keras, atau takbir, itu dibolehkan di satu saat. Dekat dari aspek rahmat, mau keras mau pelan, di mana saja meminta kepada Allah sama. Keras dijabah karena memang ada kebutuhan harus keras, pelan dijabah juga, sebab tidak berdoa kepada asam wal asma, tidak berdoa kepada al-abkam yang bisu dan tuli. Allah mendengar dan Allah melihat. Makanya tadi kita di dalam berdoa ini, ud'u rabbakum tadarru'an wa khifatan duna jahimil qaul. Doa yang paling benar adalah doa yang rabbakum tadarru'an, tadarru, rendah hati, tadallul, wa khifatan, dan bahasanya tidak keras, duna jahimil qaul.
Ini maksud tadi munajat. Jadi sekali lagi, taqarrub yang paling utama adalah munajat. Ini yang paling efektif. Kenapa? Karena munajat paling efektif itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Kalau memanggil tadi dengan keras, ini tidak bisa dilakukan semua orang, harus orang khusus dan juga kebutuhannya insiden. Kalau munajat itu terus berlaku setiap saat. Gitu. Kalau munajat, kalau tadi istighosah itu minta kepada Allah dengan keras. Apakah istighosah kubro, istighosah sugro? Istighosah sugro itu istilahnya tadi kebutuhan hujan. Tapi kalau istighosah kubro dilakukan dengan jumlah yang banyak dan juga kebutuhannya sangat mendesak, dan itu dibolehkan. Jadi itu insiden. Gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah saatnya istighosah kubro, minta ngajrit kepada Allah yang berat, yang besar persoalannya dan jumlah yang banyak? Itu tergantung nanti ijtihad para ulama. Kalau dibutuhkan kita istighosah kubro untuk menjelaskan bangsa dan umat, disilahkan. Dan kalau memang tidak ada instruksi dan tidak ada fatwa, ini belum bisa, harus ada instruksi. Dan yang paling efektif adalah munajat. Kapan saja, siapa saja, perorangan, rakyat, pejabat, pedagang, petani, bisa. Dan saatnya sekarang. Ya, sebab taqarrub itu tadi bahasa dari ini sih Pak, bahasa Arab. Kalau qoroba itu dekat, kalau qoroba mendekatkan, qoroba. Paroha senang, kalau paroha menyenangkan. Qoroba mendekatkan, kalau taqarrub mendekatkan diri kita, ada temu tawa'ah, mendekatkan diri kita dengan cara ibadah kepada Allah, itu taqarrub. Itu beda. Jadi taqarrub itu mendekatkan diri secara syar'i, tidak boleh sembarangan. Sebab kalau mendekatkan diri di ghairi syar'i tadi paham yang menyimpang. Misalnya paham yang menyimpang itu karena Allah sudah dekat kepada dirinya, lalu dia mendekatkannya dengan cara yang menyimpang. Misalnya apa? Allah sudah ngaji kepada diri kita sehingga kita cukup ibadah dengan hati saja. Orang-orang percaya itu kejawen Pak, itu di Jawa, maaf, itu itikadnya menyimpang karena Allah dirasakan dekat dan masuk pada hatinya, lalu mendekatkan diri dengan cara cukup dengan batin saja, tidak dengan fisik. Kalau kita tidak, Allah dekat itu rahmatnya sehingga harus dikejar. Rahmat Allah itu, Allah dekat pahalanya, Allah dekat ridhonya, dikejar oleh kita. Jadi kita sebenarnya ada dua pilihan. Apa kita masih kelompok dari sebagai orang Arabi mengatakan bahwa Allah jauh saat kita memanggil dengan keras, atau kita meyakinkan Allah sudah dekat? Quran di surah Al-Baqarah 186 tidak mengajarkan Allah jauh. Allah itu dekat rahmatnya sehingga kita bisa bersembunyi-sembunyi, bisa di kamar, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di musola, bisa di tempat lain, bahkan bisa di tempat yang sunyi sama sekali. Namanya ardul humul, tempat yang tidak ada orang, itu namanya munajat. Bahkan munajat ini sunnah Rasul ketika dihadapkan dengan persoalan berat Pak. Bisa tadi istighosah dengan bicara bersama. Kalau persoalannya yang sangat berat itu tidak bisa bersama, maka munajat namanya tahanus. Jabalun masuk di situ sendiri dan harus beribadah ke bawah, turun wahyu. Tapi ini juga tidak sama orang teman kita. Mereka itu ada moksa dan ada menyendiri, namanya tapa. Tapa itu pengertian tadi yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebab Tuhannya yang diminta beda. Baik, saya tidak akan menjelaskan itu, tapi kita munajat kepada Allah taqarrub dengan hati yang murni suci untuk tadi mengejar rahmat Allah dan ridhonya. Jadi taqarruba ya taqarrubu taqarruban, itu bahasa taqarruban. Kalau kita kenal di surah Al-Maidah, waslu alim naba abnai adam idh qarba qurbanan fatuqubila min alim wa lam yataqabbal akhar. Ingatlah kisah nanti yang disebutkan Quran dalam surah Al-Maidah ketika Qabil Habil. Kemudian di situ dijelaskan idh qaraba qurbanan, ketika Qabil Habil berkurban. Jadi kurban itu dari bahasa Arab. Kita mah kadang-kadang kurban asosiasinya ke kambing sapi di bulan haji. Padahal iya benar, tapi kurban maknanya juga umum. Kurban itu bahasa kita pengorbanan, perjuangan, peperangan, dan itu pengertian yang sebut tadi kurban. Kalau taqarrub gini, kalau kurban itu dengan harta raga dan materi, kalau taqarrub dengan hati. Itu Pak pengertian ya.
Baik, selanjutnya, karena ayat ini harus kita jelaskan, inni qoribun, aku ini dekat. Kalau dilihat dari sifat Allah, Allah itu punya sifat kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Menurut ahli tafsir, kenapa ada qoribun? Karena dilihat dari dua dimensi. Dimensi pertama, kalau dilihat dari aspek irodah, sama, basor, dan ilmu, memang ihatah. Allah meliputi segala sesuatu, maka Allah berdekat. Allah meliputi segala sesuatu, maka berarti Allah dekat. Maka itulah salah satu sifat Allah. Maka sifat Allah tauqifi. Tauqifi itu tidak boleh dibuat-buat, artinya langsung dari Allah. Tetapi kalau dia dimensi kedua, ketika Allah itu munazzahun an kulli sifatin naqais, Allah bersih dan suci dari sifat-sifat kekurangan, berarti jauh dari sifat kekurangan, itu al-bu'd. Maka pantas tadi diajarkan aqribun abaidun, tapi sayang pertanyaan abaidun itu tidak kepada sifat kekurangannya, tetapi mereka ingin tahu jawaban dari Rasul, bagaimana ini yang sebenarnya. Ternyata dijawab qoribun, artinya dalam bidang akidah qarib. Kalau kita sudah yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha, maka hilang nakois, maha kuasa, maha irodah, maha tinggi, maha besar, dan seterusnya. Maka hilang sifat-sifat kekurangannya. Apa sifat kekurangan? Kebalikan dari sifat-sifat Allah. Misalnya, apa contohnya tadi? Allah ilmu, maka hilang sifat bodoh. Kalau orang bertauhid harus diyakinkan wajibnya dan mustahilnya. Itu penyempurnaan. Pertama dididik sifat-sifat yang wajibnya, baru mustahilnya. Itu ya. Ini di dalam pengertian aqribun abaidun. Jadi sekali lagi, sifat Allah tauqifi. Tauqifi langsung dari Allah. Salah satu sifat tauqif adalah di Quran, ini qoribun. Kalau tadi dilihat dari ihatatul ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kepada yang mustahil sekalipun, kepada yang tidak mungkin untuk kita sekalipun, meliputi. Allah tahu kepada apa yang ada, kepada yang kemarin ada, dan Allah tahu kepada yang akan ada. Allah tahu kepada yang zahir, kepada yang batin, bahkan yang tidak mungkin menurut kita, logika kita, maka tetap Allah tahu. Makanya menurut ahli tafsir, ketika turun ayat ini, hala uquluhum wa harat uquluhum mil hakiki, bergejolak hati dan akal mereka karena Allah mengatakan qoribun. Tuh, coba. Ini maksudnya apa qoribun ini? Ternyata qoribun diartikan oleh mereka, ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah, disebut taqarrub. Sekali lagi, Allah qoribun, maka kita harus taqarrub. Kenapa taqarrub? Ada ayat berikutnya. Coba ayat berikutnya apa? Ini qoribun. Coba. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qoribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ayat berikutnya. Aku akan memenuhi kepada hambaku ketika dia meminta. Da'ani itu da'an, itu ada iya Pak. Da'ani asalnya. Itu taqarrubi bil qurbi, dekat. Jadi Allah akan mengijabah kepada setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau yang meminta kepada Allah. Setelah dijawab, maka wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya apa di sini? Kita harus meminta kepada Allah. Saya akan menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan meminta, Pak. Nah, ini kita meminta ini kan saatnya sekarang, Pak ya. Nanti ada kuncinya, Pak. Nah, apa hadis yang pertama? Hadis yang pertama Ibu Jarir dari Atta telah sampai kepada Rasulullah ketika turun ayat qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pada saat turun surat Ghafir tadi itu, seandainya diketahui itu saat ketika kita dikabul oleh Allah, nad'u, kami akan segera memintanya. Tetapi mengatakan kalau kami tahu tentang waktu kapan yang akan dikabul doa itu, kami meminta, maka turun ayat ini. Kalau kamu ingin tahu ijabah doa itu sekarang, itu waktunya sekarang. Nah, kamu minta. Apa itu maksudnya? Turun ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sebab mereka begini, ketika turun surat Ghafir tadi, Pak, surat Ghafir itu begini.
Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kamu itu berfirman, mintalah kamu kepadaku, kamu akan mengijabah. Kata sahabat, kapan waktunya ya? Gitu. Kita mohon kepada Allah, kapan waktunya? Ternyata turun. Ini salah satu tadi asbab juga. Turun ini Qorib itu tadi ketika menjawab pertanyaan mereka. Maka saya sampaikan kepada Bapak, saatnya sekarang kita meminta kepada Allah. Ini menurut Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hanbal juz keempat halaman 402. Ini dari Abi Musa al-Asy'ari. Kata Abi Musa al-Asy'ari, kami bersama Rasulullah SAW di waktu perang. Tidak ada orang yang pergi di waktu perang naik dan tidak ada yang turun, tidak ada tempat yang rendah atau yang tinggi, kecuali kami selalu meminta kepada Allah dengan keras. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, irba'u ala anfusikum, kasihan kamu kalau mendoa jangan begitu, jangan keras-keras. Innakum la tad'una asamul, kamu tidak mendoa kepada yang tuli dan tidak mendoa kepada yang gaib. Juga kamu itu berdoa kepada Zat yang Sami'an Basira. Bahkan di dalam hadis lain kan disebutkan, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala aqrabu ila ahadikum min ulqurahiyati. Itu sebenarnya Allah sudah dekat daripada kendaraan yang dia kendari. Kalau kita bawa apa? Kendaraan, itu Allah lebih dekat. Di mana kita tempat Allah lebih dekat. Di mana kamu ada, di situ Allah ada. Pengertian tadi rahmatnya itu, Pak. Sekarang saya jawab, ini mesin sudah bagus. Ingat, bukan hanya mentereng bagus, yang rahmat Allah di sini kumpul. Ini rada kenceng saya ngomongnya. Bapak jangan bangga karena masjidnya, benar itu. Tetapi Bapak bangga, ini rahmat Allah turun di sini kumpul sekarang. Panggil saudara-saudara Bapak, panggil langsung berkaibah. Asup ke masjid begitu. Ini kenapa? Sebab tadi ketika turun ayat ini di hadapan oleh kamu Allah, di situ sudah ada. Itu. Ini rohilah. Jadi kita sekarang rohilah itu tafsirnya adalah tempat kendaraan ke apa musola, apa masjid, di situ. Makanya kita diwajibkan tadi membangun tempat untuk ibadah kepada Allah supaya rahmat Allah turun, namanya Baitullah. Rumah rahmat Allah. Ini masjid, tempat sujud kepada Allah. Oh, ingat, tempat sujud. Kita bangga dengan fisik, tetapi bangga karena Allahu Akbar. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada keindahan, Allah cinta kepada hati yang bersih, dan Allah cinta kepada keindahan. Itu maksudnya masjidnya bukan hanya bagus, mentereng. Indah Allah. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, cinta kepada masjid yang mentereng. Namun butut, ya terasa pun Allah. Masa begitu sholat musola butut, senang. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, senang kepada indah-indah. Nah, ini saya kira yang memperkuasa juga Bapak senang. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah diberikan dua mana. Innallaha tawwabin, Allah mencintai kepada hati yang bersih, taubat kepada wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada yang bersih. Baik, perhatikan Pak ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal juz kelima halaman 210. Ini dari Imam Qatadah dari Anas. Ini tentang makna dua tadi. Allah Subhanahu berfirman, inna inda dhonni abdi bi, aku ini bagaimana diyakinkannya oleh hambaku. Wa ana mahu idza da'ani, dan aku akan bersama orang ketika dia meminta kepada aku. Bahkan hadis yang lain, dia Imam Ahmad juz kedua 540 dari Ishaq. Ini berasal dari Abu Hurairah. Begini, ana inda abdi, aku ini akan selalu bersama hambaku. Madzakarani, selama dia berzikir padaku, ingat padaku. Wa taharrakat bi syafatah, dan ketika bibirnya bergerak berzikir padaku, di situ aku ada. Jadi ini masjid tempat zikir. Ayud karopias muhu wa sa'afi horobiha. Ini tempat untuk berzikir. Zikir Bapak di sini, baik baca Quran, baik sholat. Di situ Allah akan muncul rahmatnya. Sebab mungkin saya harus tegasin, jangan-jangan ke masjid hanya sekedar untuk coba-coba masuk atau kena orang masuk. Kena batur nggak suka masjid ramai ilu. Jangan. Andaikan orang tidak ke masjid, kita ke masjid dulu. Itu maksud taharokat bisafati, gerakan lidah kita dengan berzikir kepada Allah, lalu taharokat qulub, bergerak hati menuju kebesaran Allah. Itu makna yang sebenarnya ibadah kepada Allah.
Ini menurut hadis Imam Ahmad juz kedua, saya lihat halaman 540. Kan ini sahabat dengan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang takwa dan muhsinun, selalu ihsan hatinya. Apa itu ihsan? Anta berdoa karena kata Allah, ibadah yang sudah melihat Allah, sudah yakin kepada Allah. Nah sekarang tinggal saya tanamkan bagaimana keyakinan bapak-bapak terhadap Allah. Ketika yakin, maka Allah di situ akan turun rahmatnya, wahum muhsinun, dan akan turun pertolongannya. Ya, baik. Berikutnya ini ada juga hadis dari maksud dari Sunan Musnad Imam Ahmad juz kelima halamannya 438. Ini asal dari Yazid dari Salman Al-Farisi dari Nabi Muhammad SAW. Begini, nih coba masa nggak kebita sih. Inna Allah ta'ala la yastahyi ayyabsutul abdu ilahi yadayhi yas'aluh biya khairan. Allah malu ketika dua tangan hamba diangkatkan lalu minta kebaikan. Allahumma inni as'al afwa wal afiyah. Misalnya, ya Allah, maafkan saya, sehatkan saya. Apa yang malu Allah? Faradahuma khaibatain. Lalu ketika dia disuapkan karena muka dalam keadaan hampa, malu Allah. Begitu diangkat, ini kiblat dua langit, kiblat sholat Ka'bah diangkat, ini sunnah, jangan ngepel. Yang ini diangkat, ketika dua tangan diangkat minta kebaikan, malu Allah kalau kita hampa, tangan kita kosong, pasti diisi. Makanya disunatkan diusapkan ke muka. Ini kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, sunat ketika sudah berdua diusapkan ke muka. Seperti juga sunat ketika baca surat Falaq Binas diusapkan ke badan sebagai ruqyah. Bapak kalau ingin diruqyah jangan menyuruh orang aja, Bapak juga bisa ngeruqyah. Baca Falaq Binas dibaca karena tangan diusapkan ke badan kita, itu ruqyah juga. Ruqyah tengah jampe supaya ulah kasetanan, supaya ulah setan datang di ruqyah, baik setan yang bakal datang atau setan di badan kita, baca itu ruqyah. Sama tadi ketika doa diusapkan ke muka, begitu menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Tetapi Bapak semua, ada hadis riwayat Imam Muslim, saya lihat ya ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud nomor hadisnya 1488, kemudian Imam Tirmidzi 3556, Ibnu Majah di dalam sunannya 3865, dan lagi Imam Ahmad di juz ketiga halaman 18. Ini asalnya hadis dari Abi Musa Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Ini syarat Pak. Mami suminjatullah, tidak ada muslim yang berdoa kepada Allah yad'u apa saja yang dia minta. Tapi laisa fi ismun wala qatirahmin. Berdoanya tidak dengan tidak ada dosa, artinya bersih dari dosa, istighfar dulu, dan tidak sedang putus hubungan dengan keluarga, dengan guru, dengan tetangga, dengan siapa saja, sedang baik sama sesama Allah baik dan sama masyarakat baik. Illa atallahu biha ihda salasi sorin, kecuali Allah akan berikan salah satu dari yang tiga, salah satu dari yang tiga. Memang akan diberikan tiga, tapi salah satunya satu, ima ayu jalahu dakwati, ayu dakwatau, ima dikabul dengan cepat doanya, apa yang diminta dikasih. Kedua, wa ima ayu lahu fi akhirah, apakah doanya diakhirkan saja nanti. Dan ima ayasifa anhu minsu, dan atau ditolak kejahatannya, ditolak kemaksiatannya, ditolak musibahnya. Jadi itu salah satu. Ya idealnya tiga-tiganya, tapi dengan salah satunya saja sudah bagus. Contohnya bisa kita minta uang, minta duit, minta kaya, bisa bengar, bisa sejahtera, tapi tidak dapat, cuman sehat misalnya, tidak sakit. Nah itu kan alhamdulillah, dibandingkan dengan punya duit 5 miliar tapi keringan, sakit-sakitan, kan gak bagus. Yang penting sehat tuh. Meskipun tidak punya uang, meskipun kamu bukan punya uang, sehat ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim 2735 dari Abi Hurairah. Apa ini hadis dari Abu Hurairah? Begini,
Rasulullah SAW bersabda, la yazau yustajabul abdi malam yada ismin. Allah akan mengijabah doa seorang malam yastajil. Nah, selama dia tidak minta segera. Jadi salah satu syarat doa tidak minta segera. Lalu sahabat bertanya, wa mal istijal ya Rasulullah? Apa ini yang dimaksud istijal? Doa minta segera dikabul apa? Contohnya, Rasul menjelaskan al istijal yakul. Orang yang istijal ketika berdoa begini, qad da'autu wa qad da'autu. Saya mendoa. Tiap hari saya mendoa. Senin ngedoa, Selasa ngedoa, malam ngedoa, siang ngedoa. Falam yastajib li, tapi saya tidak dikabul, tidak dijabah. Ini salah satu istijal. Jadi orang yang mengatakan saya berdoa tidak dikabul itu istijal. Apa istijal? Dia ingin segera dikabul, padahal kabul itu dijabah itu Allah yang punya waktu. Tidak begitu, tidak boleh begitu. Kalau ngedoa sudah ngedoa, tidak boleh menentukan waktunya gitu, Pak. Itu salah satu juga syarat. Yang terakhir tentang ijabah doa. Ini hadis Imam Ahmad juz kedua halaman 305. Imam Tirmidzi nomornya 3998. Imam Nasai Ibnu Majah 1752. Cara nungguin Pak ayat hadis ini. Hadis ini nungguin. Ini bahasa Abu Hurairah. Kalau Rasul bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang tidak ditolak doanya. Sekali, ada 3 kelompok manusia yang tidak ditolak doanya. 1, al imamul adilu, imam yang adil. 2, as-shaim hatta yabturo, orang yang puasa sehingga waktu Idul Fitri, sejak kemarin malam Kamis sampai nanti hari Kamis berikutnya tanggal 28 kalau lebaran Jumat, atau setelah hari Jumat kalau lebaran puasa 30 hari. Orang yang puasa terus menerus ngadua dikabul oleh Allah. Atau orang puasa sejak awal puasa kapan saja siang malam waktunya itu dikabul oleh Allah sampai Idul Fitri, artinya malam takbir. Ketika sudah terbenam matahari di bulan Ramadan, maka tidak ada lagi doa dikabul seperti dikabulnya ketika bulan Ramadan. 3, wada'watul maghdum, doanya orang yang didolim. Pertanyaannya, Bapak kelompok mana sekarang? Kelompok yang aktif puasa di bulan Ramadan berdoa, insya Allah oke, dikabul doanya. Kemudian di ayat tadi itu ada kalimat la'alum yarsudun. La'alum yarsudun itu apa? Ayatah tadun, supaya kita mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini selain kita memang mengejar nilai puasa, juga harus punya ada unsur dakwah. Bapak harus unsur dakwah, mengajak kepada orang ya untuk tadi berbuat kebaikan. Makanya pengajian ini selain kita pakai untuk kita, juga untuk saudara kita, istri kita, anak kita. Sebab apa? Ilmu yang diperoleh oleh guru-guru kita, panitia sudah menyelenggarakan acara ini sudah begitu padat, sampaikan juga kepada teman-teman kita, guru kita, supaya apa? Lalu yarsudun, supaya kita bisa berdakwah. Ayah tadun. Ada pepatah ulama mengatakan, halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min alfi rajulin hali rajulin. Seorang yang bisa merubah 1000 orang, seorang dakwah ngajak 1000 orang itu lebih baik dan utama daripada 1000 orang yang hanya bisa 1 orang gitu. Jadi Bapak sekarang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ya tidak berdakwah, udah ngajak aja meskipun tadi tidak dapat banyak. Idealnya hampir dapat 1000 orang. Tapi tadi dakwah dapat 1 aja sudah bagus. Dibandingkan tadi dengan banyak orang tapi dapatnya 1. Bapak 1 orang dapat 1. Ya sama dengan 1000, tapi sekarang ada orang yang beribu-ribu orang tidak dapat 1. Orang-orang yang baik, maka Bapak meskipun 1 orang, ajak mereka mesti mendapat 1. Apalagi ngajak Bapak 1 orang dapat 1000, itu lebih baik daripada ulama atau muallim ustad yang tidak dapat 1 pun. Jadi Bapak senajan terjadi ulama, bukan ustad, bukan muallim atau guru kiai, kalau berdakwah mendapat seorang saja sudah bernilai. Itu apalagi dapat
1000. Inilah mudah-mudahan di bulan Ramadan kita tingkatkan selain pengamalan ibadah secara mahdhu, vertikal, juga ibadah sosial, berdakwah kita itu dimaksud dari la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah dan bisa menunjukkan orang lain berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah satu kewajiban. Mudah-mudahan tingkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan munajat, berdoa dan zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan akhirnya kita dapat ya Allah maut husnul khotimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal amin. Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.